Selamat pagi para judges sekalian. Tim kami Silence Nova dan hari ini menghadirkan platform Leskil, yakni platform yang dirancang untuk pelajar SMK. Namun, bagaimana ide Leskil ini muncul? Mari kita telusuri bersama. Next. Next. Lala, seorang siswa yang baru saja lulus dari SMK, dengan semangat membara, ia siap mengarungi dunia kerja. Namun, kenyataan pahit menempannya. Setelah beberapa bulan mencari pekerjaan, ia sulit mendapatkannya. Kisah Lala ini bukanlah cerita yang unik. Faktanya, 8,62% tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di Indonesia berasal dari lulusan SMK. Angka ini menunjukkan kesenjangan antara lulusan dan dunia kerja. Pengangguran berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial. Disinilah Leskil hadir, membantu Lala dan teman-temannya meraih pekerjaan impiannya. Next. Beberapa minggu lalu, kami bertanya kepada alumni SMK. 5 dari 10 alumni SMK masih merasa bingung menentukan pekerjaannya saat berada di bangku sekolah. Apa yang membuat mereka bingung? Kurikulum tidak up to date, resource yang kurang memadai, magang dan praktik tidak sesuai kebutuhan industri, tidak adanya platform interaktif dan tidak adanya mentor menjadi permasalahan mereka. Untuk mengatasi masalah itu, kami menghadirkan Leskil, platform learning skill interaktif untuk siswa SMK dengan sistem roadmap, memiliki fitur logbook yang berisi to-do list, task project assignment, dan feedback mentor guna memperdalam hard skill agar sesuai kebutuhan industri. Next. Mengapa memilih Leskil dibandingkan platform lainnya? Kurikulum Leskil dirancang mengikuti kebutuhan industri dengan sistem roadmap, tersedia uji coba gratis, dan tanpa ada seleksi, praktik materi melalui project assignment, dan diskusi dua arah dengan mentor. Tentunya, Lala dan teman-temannya dapat meraih impiannya menggunakan Leskil. Next. Lala menggunakan life skill saat dia bingung karir apa yang akan dia raih saat lulus nanti. Hal ini karena minimnya kelas praktik saat sekolah dan juga minimnya pengetahuan Lala terkait karir ada apa saja di jurusannya. Dengan life skill, Lala menjadi tahu karir apa yang ia inginkan. Hal ini karena adanya roadmap interaktif yang mudah dan juga adanya bantuan pilihan untuk karir Lala. Next. Dipersilakan para judges untuk mengakses link yang ada. Adapun cara Lala untuk menggunakan Leskil adalah sebagai berikut. Lala masuk ke platform Leskil dan menuju halaman roadmap karir. Lala kemudian memilih karir. Lala masih bingung? No worries, ada pilihan berdasarkan jurusan maupun isi kuesioner. Lala kemudian memilih tingkat kesulitan dari beginner hingga intermediate. Lala mempelajari course yang nanti di level 2 Lala harus login untuk menyatakan Lala sebagai user. Kemudian logbook merupakan akses subscription Lala di mana dia mendapatkan asistensi dan juga feedback dari mentor. Terakhir, roadmap selesai, Lala mendapatkan hasil dan sertifikat. Next. Judges, kami menyusun rencana bisnis untuk membantu pelajar SMK di seluruh Indonesia dengan target pasar sebesar 5 juta pelajar. Sebagai langkah awal, kami menargetkan 200.000 pengguna di Jabodetabek sebagai early adopters. Kami memahami bahwa bisnis yang sustain dimulai dari langkah yang tepat. Oleh karena itu, kami menawarkan kepada user dengan membantu pelajar SMK mengenali jalur karir mereka, memberikan pelatihan hard skill, dan menyediakan fasilitas mentoring yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, kami perlu melakukan beberapa kegiatan yang mencakup riset mendalam di bidang pembelajaran, roadmap yang terstruktur, web apps yang user-friendly, serta pemasaran yang strategis. Dalam hal pemasaran, kami akan pusatkan pada kampanye di komunitas sosial media secara organik dan penyebaran newsletter ke lebih dari 10 sekolah SMK di Jabodetabek dengan target konversi 40%. Model bisnis kami berbasis B2C dengan revenue stream utama berasal dari subscription bulanan sebesar 150.000 per bulan. Dengan target 20.000 pengguna awal, kami berpotensi menghasilkan pendapatan hingga 3 miliar tahun dari konten yang berkualitas yang kami sediakan dengan biaya yang terjangkau. Next. Jadi sekalian, Lala adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi pelajar SMK. Tingginya angka pengangguran di kalangan mereka bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Disinilah peran Leskil menjadi sangat penting dengan mendukung pendidikan berkualitas yang merata dan mengurangi kesenjangan. Leskil menyediakan akses pendidikan digital yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini bukan hanya soal memberi pendidikan, tetapi memastikan bahwa setiap lulusan seperti Lala, Dipsi, dan Po memiliki keterampilan dan peluang yang sama untuk sukses. Let's skill, let's improve our skill together. Terima kasih judges. Sekian dari kami, Silence Nova. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk Silence Nova. Luar biasa ya. Tadi ada aplikasinya namanya Less Skill yang membantu untuk mengasah soft skill kita dan mempersiapkan diri menuju ke pekerjaan ataupun juga karir apa yang cocok untuk kita ya. Ini sepertinya cocok untuk teman-teman Gen Z yang mungkin sedang labil ya, terutama mahasiswa tingkat akhir, kira-kira apa yang ingin dilakukan setelah perkuliahan nanti ya. Baik, untuk selanjutnya teman-teman semua, kita akan langsung menuju ke sesi tanya jawab. Dan sebelumnya untuk peraturannya nanti dipersilahkan untuk para judges memberikan satu pertanyaan masing-masing satu kepada teman-teman. Dan nanti untuk menjawabnya adalah 2 menit ya. Durasi menjawab adalah 2 menit dan countdown atau hitung mundur akan dimulai saat pertama kali teman-teman menjawab. Oke? Baik, sudah paham ya? Baik, kita akan mulai untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Terima kasih Kak Camar dan juga teman-teman dari Silence Nova. Menarik bicara bahwa kalau apps untuk fokus kepada edutech ya, tentu kalau tadi saya lihat kalian akan butuh banget kalau untuk memproduksi video, katalog dan produksi. Kemudian juga akan butuh expert yang untuk mengisi materi-materi yang akan jadi nilai jual dari aplikasi ini. Tadi sempat saya lihat potensi revenue dari model bisnis yang teman-teman rencanakan. Tapi saya belum melihat sebetulnya bagaimana pola atau pembagian dari percentage cost untuk pengelolaan edutech ini. Since kita tahu bahwa banyak apps di luar sana dengan harga yang sangat affordable, mungkin teman-teman bisa benchmark ke kunci mungkin yang dimiliki oleh Telkomsel ya. Itu kan katalog list dari video maupun expertnya juga prominent banget gitu orang-orangnya. Seperti apa teman-teman mengelola biaya dari startup ini dan potensi revenue-nya agar bisa cash flow-nya bisa tetap green lampunya. Oke. Begitu. Monggo. Baik, Hadi sudah cukup? Cukup, terima Baik, kasih Kak Camar. Ya, teman-teman Silence Nova apakah sudah bisa memahami pertanyaannya? Sudah ya? Oke, baik. Menjawab dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Berkaitan dengan bagaimana alur cash flow kami, karena ini berbasis web apps, kami menyadari bahwa terdapat hal-hal yang perlu kami pertimbangkan seperti biaya pengembangan website, biaya pengembangan dari talent yang akan kami gunakan ke depannya, dan kami menyadari bahwa pembagiannya itu kami berdasarkan persentase gitu. Jadi untuk pembagian web apps kami berencana untuk mendapatkan sekitar 25% dari total revenue kami, dan untuk sekitar pengembangan talent dan yang lainnya kami menggunakan sebesar sekitar 35%. Dan untuk selebihnya itu akan tergantung bagaimana kami mempertimbangkan lingkungan dan skenario ke depannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi. Oke, 1 menit 10 detik, silahkan. Masih ada waktu untuk menambahkan, teman-teman. Saya izin menambahkan. Saya ingin melihatnya di potensi target market untuk kurikulum Indonesia terkini untuk lulusan untuk siswa SMK sebenarnya ada TEFA yang sebenarnya dititik beratkan pada pelatihan kompetensi lulusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi sebenarnya perbedaan kami di antara dengan yang lainnya selain untuk cost yang tadi adalah bagaimana revenue kami agar tetap green. Lapangan target kami itu siswa SMK yang sebenarnya orang-orang masih belum terlalu menitik beratkan kepada siswa SMK yang sedang berada di bangku sekolah. Kebanyakan fokus sekarang ini berada pada fresh graduate, terutama di bagian lulusan dari S1. Maka dari itu mungkin saya ingin menitik beratkan revenue agar tetap green ini, kami akan berfokus bersinergi dengan kurikulum terkini yang baru ditetapkan untuk SMK, TEFA, agar tetap green untuk 5, revenue-nya. 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari Silence Nova. Waktunya sudah habis untuk pertanyaan pertama. Kita akan beralih ke pertanyaan kedua langsung dari Kak Joan. Silakan Kak Joan. Oke, terima kasih. Aku mau lanjutin dari pertanyaan yang tadi ya.
Kan kamu jawab banyakan area itu difokuskan ke S1. Kenapa SMK itu belum difokusin gitu? Apa marketnya nggak cukup jadi nggak ada yang ngegarap atau gimana? Lalu pertanyaan kedua, biasa isu di edtech itu adalah retention ya. Jadi hal apa yang akan kamu lakukan untuk bikin moat gitu supaya orang itu akan terus pakai gitu. Dan juga lifetime dia kan cukup pendek ya. Mungkin setelah dia dapat kerja atau gimana itu bakal churn. Jadi gimana cara kamu mengantisipasi itu? Oke, sudah cukup Kak Johan? Baik, kita persilahkan. Teman-teman dari Silence Nova sudah siap? Sudah bisa memahami pertanyaan? Baik, menjawab dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 2 dulu mengenai retensi. Memang benar, karena ketika kita masukin ke aplikasi ini, user hanya subscription ketika sekali subscription gitu, dan ketika sudah subscription, apabila kelasnya sudah selesai, ya berpotensi mereka tidak akan kembali lagi. Namun retensi kami berencana untuk melakukan yang namanya referral gitu. Ya, jadi setelah mereka selesai, mereka akan menawarkannya kembali kepada teman-teman lain jika dikira menarik dan berpeluang lebih tinggi untuk mendapatkan customer lainnya begitu. Dan mereka juga bisa melakukan karir path yang lain gitu jika sekiranya menurut mereka itu sesuai dengan bidang kemampuan mereka ataupun karir yang ingin mereka capai ke depannya. Oke, 1 menit 15 detik silahkan yang ingin Baik, menambahkan. izin menambahkan untuk poin 2, selain itu biar nantinya para pengguna mau menggunakan website kami lagi adalah dengan cara kami menggunakan sistem propulsi seasonal, di mana nantinya teori-teori video itu kita akan bekerja sama dengan industri-industri yang memang kompeten di bidangnya. Jadinya nanti ada spesial teori yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang profesional di bidangnya dan memberikan real project yang ada nanti untuk tugas assignment di logbook kami. Kemudian untuk target market kami sendiri, kita dikhususkan untuk SMK karena sesuai dengan permasalahan yang tadi, Reskill ditujukan untuk mengurangi TPT yang skalanya tinggi, yaitu yang berasal dari SMK di Indonesia. Oke, 25 detik terakhir. Ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan untuk poin nomor 1, Ya. mengapa kebanyakan sekarang itu fokusnya kepada S1 daripada lulusan SMK? Sebenarnya kalau melihat dari data-data dari sebenarnya ini datanya dari berita saja, masih kurangnya fokus dari segi 5, eh, 4, industri sendiri kepada 3, lulusan SMK. 2, 1. Oke, sayang sekali waktunya sudah habis teman-teman dari Silence Nova, tapi mudah-mudahan tadi jawabannya cukup memuaskan ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke penanya terakhir. Jadi terakhir ada Kak Hari. Silakan Kak Hari. Ya, makasih Kak Camar. Ya, halo Silence Nova. Ini menarik karena saya juga baru selesai buat program selama 4-5 bulan untuk SMK ya. Dan memang challenge-nya ini adalah ketika mereka sudah diberikan skill-skill ini adalah bagaimana mereka diserap oleh lapangan pekerjaan. Nah, saya lihat ada career path, terus kemudian ada survei dan konsultasi dan mentorship gitu ya. Ini mungkin bisa jadi USP yang menarik. Tapi saya pengen tahu lagi fungsi dari mentorship, career path ini endingnya itu setelah mereka mengikuti alur-alur informasi career path, mentorship ini, output yang nanti akan didapatkan oleh si user setelahnya itu apakah mereka hanya jadi tahu atau mereka akan disalurkan ke sebuah job opportunities atau seperti apa ini. Dan juga mungkin benefit tambahan lainnya selain tadi skill-skill dan sertifikasi. Ya, baik, terima kasih Kak Hari. Teman-teman dari Silence Nova sudah cukup memahami pertanyaannya? Sudah ya? Sudah siap? Oke, baik. Menjawab dimulai dari sekarang. Baiklah, izin saya menjawab dulu. Berkaitan dengan mentorship-nya sendiri, sebelumnya untuk SMK sekarang sudah ingin menerapkan kurikulum TIFA atau Teaching Factory, dan dalam Teaching Factory itu para siswa akan mempelajari bagaimana mereka bisa beraktivitas sesuai dengan industri, mulai dari pelaporan, mulai dari bagaimana berkegiatan, dan melalui mentorship itu mereka juga akan diajarkan bagaimana seperti mengisi absen, mengisi logbook gitu, sesuai dengan yang ada di industri begitu. 1 menit 30 detik, silahkan.
Izin menambahkan juga, mentor-mentor yang kami pilih nanti, mentor-mentor yang kami pilih nantinya merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi, input yang diberikan nantinya merupakan input-input, yang sesuai dengan real project yang telah dilakukan oleh, pihak-pihak yang telah kompeten di industri sesuai dengan karir path yang dipilih oleh siswa. Oke, 1 menit tersisa, silahkan. Izin menambahkan, untuk tren bootcamp sekarang sebenarnya kebanyakan lebih fokus akhirnya ada job connector-nya. Untuk early stage kami, kemungkinan kami belum ada diadakan job connector terlebih dahulu karena kami lebih mengatasi permasalahan kebingungan siswa SMK dan mempersiapkan mereka untuk lebih siap ketika masuk dunia kerja. Tapi ketika sudah bisnis ini mulai berkembang, kami akan menambahkan suatu fitur seperti job connector agar mereka bisa langsung antara internship atau langsung full time dunia kerja di dunia kerja seperti itu. Oke, Ya, 20 detik dan tersisa, silahkan. Dan izin menambahkan karena di industri saat ini terdapat 3 hal yang mungkin harus diperhatikan seperti skill mismatch, oversupply, dan mungkin underkualifikasi dari sekolah pelajarnya gitu. Mungkin dengan memberikan platform kami dapat mengatasi hal tersebut dan untuk 5, bagaimana untuk 4, mengkoneksinya di SMK ada 3, yang namanya BKK, kami akan 2, menyalur melalui situ. 1. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Silence Nova ya. Berhasil menjawab dengan baik dan juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Pembagiannya luar biasa. Dan Dewan Juri, terima kasih. Dengan demikian berakhir sesi pitch deck dari teman-teman Silence Nova.